Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah Ta'ala untuk bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa dicatat sebagai amal soleh untuk kita semuanya, menjadi bekal yang manfaat untuk di dunia sampai di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu tafsir surah Ali Imran ayat yang ke-14 tentang kecintaan kita manusia semuanya kepada asyahwat, segala apa yang diinginkan sesuai dengan tabiat alami manusia. Ayat ini sudah kita baca ya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnas, ya, telah dijadikan indah atau dihiasi linnas untuk manusia hubbus syahwat, kecintaan kepada segala macam syahwat, keinginan, kesenangan, minan nisa, yaitu berupa wanita-wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta benda yang sangat banyak, minadz zahab, berupa emas, wal fiddah, dan perak, wal khailil musawwamah, serta kuda yang bagus, kuda-kuda pilihan, wal an'am, dan binatang-binatang ternak, wal harf, yaitu sawah ladang. Dzalika, yang demikian itu adalah mata'ul hayatid dunya, kesenangan dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya lah tempat kembali yang terbaik. Ini sudah kita baca tentang sisi atau sebagian dari balaghahnya. Kemudian mufradat lughawiyah juga sudah. Kemudian al-munasabah, kesesuaian antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kemudian juga tentang tafsir dan penjelasan, tafsir wal bayan. Kemudian ya, dijelaskan tentang maksud daripada kata-kata zuyyina, ya, yang kita sebutkan itu adalah merupakan mabni majhul, ya, fi'il madhi mabni majhul. Kalau mabni ma'lumnya adalah zayyana. Kalau zuyyina dihiasi atau dijadikan indah. Kalau zayyana adalah menghiasi atau menjadikan indah. Siapakah fa'ilnya atau pelaku yang menjadikan indah kepada manusia hubbus syahwat dan seterusnya tadi? Itu disebutkan yang pertama adalah pendapat yang mengatakan Allah Ta'ala, ya, menjadikan manusia itu dijadikan indah untuk mencintai segala macam syahwat. Ini dikuatkan oleh beberapa ayat dalam Al-Quran. Al-Kahfi ayat yang ke-7, kemudian Al-An'am ayat 108. Nah, kemudian pendapat yang lainnya bahwa al-muzayyin, yang menjadikan indah itu adalah setan, ya, dengan pucuk rayuannya, seperti dikuatkan di surat Al-Anfal ayat 48. Wa id zayyana lahum syaitanu a'malahum, dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, ya. Jadi di antara langkah setan untuk menjerumuskan manusia itu adalah at-tazyin, menjadikan indah segala macam bentuk maksiat, sehingga manusia merasa nyaman dengan kemaksiatannya. Inilah sumpah yang disampaikan iblis di hadapan Allah Ta'ala. Qala rabbi bima aghwaytani,
la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, Allah memvonis iblis sesat dan pasti masuk neraka, maka iblis memiliki tekad la uzayyinanna. Di sini ada fi'il mudhari' dengan nun taukid di belakangnya dan juga dikuatkan dengan lam taukid yang ada di depannya. Ini menunjukkan pasti benar-benar aku akan menjerumuskan, akan menjadikan manusia itu menganggap indah, menjadikan manusia itu memandang segala sesuatu kemaksiatan menjadi baik. Nah, itulah tipu daya iblis. Kemudian diulangi lagi, wala ughwiyannahum, dan pasti benar-benar aku akan menyesatkan kembali kepada manusia ajmain semuanya. Siapa yang mendapatkan pengecualian? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara manusia adalah mereka-mereka yang mukhlasin, yang memiliki tingkat keikhlasan tinggi, ya. Bukan hanya mukhlisin tapi mukhlasin, yang betul-betul sangat memiliki keikhlasan. Ini juga ayat yang menjelaskan tentang tazyin. Kemudian, Allah Ta'ala menjelaskan tentang 6 macam asyahwat di dalam ayat ini, yaitu hubbu syahwat minan nisa. Manusia dijadikan indah untuk cinta kepada syahwat dan segala macam keinginannya. Yang pertama adalah kepada wanita. Ini sudah kita bahas sebagaimana yang dikuatkan dalam hadis, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sesudahku fitnah, cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dari cobaannya para wanita. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Bani Israel dulu, juga mereka diuji dengan wanita-wanita. Di antara pengikut Nabi Musa, orang kepercayaan Nabi Musa yang memiliki semacam karomah, keistimewaan, karena orang ini adalah orang yang solih, yang rajin ibadah, menjadi orang kepercayaannya Nabi Musa, ya. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Suatu saat Bal'am ini diutus menjadi duta, berdakwah kepada satu kaum yang disebut kaum Jababirah, kaum yang dolim, mengajak istrinya. Nah, sesampainya Bal'am di sana dengan kondisi yang sangat sederhana, ya, Bal'am bertamu dan menyampaikan dakwahnya kepada kaum Jababirah ini. Tapi justru mereka memanfaatkan sisi-sisi kelemahannya Bal'am ini dan membujuk kepada Bal'am supaya mau mengikuti keinginan mereka supaya memusuhi Nabi Musa. Ini kan serba sulit. Bal'am menjadi orang kepercayaannya Nabi Musa, kok malah disuruh untuk memusuhi Nabi Musa dan mendoakan buruk kepada Nabi Musa. Bal'am ini mujabud dakwah, orang yang doanya mustajab. Kalau berdoa itu mustajab. Dan penglihatannya tajam, ya, bisa menembus pandang. Itulah keistimewaan Bal'am, ya. Awalnya nggak mau, kedua kali nggak mau, ketiga tetap nggak mau, tapi akhirnya masuklah lobi-lobi lewat istrinya. Istrinya di lobi-lobi, tolong pujuk suamimu untuk mengikuti keinginan kami begini-begini. Kami akan berikan upah yang terbaik berupa harta yang banyak dan seterusnya. Nah, akhirnya si istrinya ini kendor, ya, imannya luluh, ya. Akhirnya mau, ya, untuk membujuk Bal'am. Dan singkat cerita, karena Bal'am juga sangat cinta kepada istrinya, apapun yang diinginkan istrinya dia mau. Baiklah, aku akan mengikuti keinginan mereka, ya. Akhirnya Bal'am membuat sebuah semacam masukan, ya, kepada mereka supaya mempersiapkan wanita-wanita
yang masih bujangan ya, para perawan disuruh untuk berdandan yang tercantik menyambut kedatangan anak buahnya Nabi Musa, pasukan Bani Israel yang rata-rata itu masih bujangan, masih muda-muda, belum menikah. Suruh untuk menyambut di lapangan luas, suruh untuk merayu kedatangan pasukannya ini. Dan terjadilah apa yang sudah direncanakan itu ketika pasukan Bani Israel datang yang maunya menyerang kepada kaum Jababirah yang tidak mau tunduk kepada dakwanya Nabi Musa ini, menjadi luluh ya. Para pemuda dirayu oleh sekian banyak wanita menjadi luluh keimanannya, dan terjadilah apa yang terjadi. Jadi terjadi perzinahan massal di sana ya, di lapangan tersebut. Maka Nabi Musa menangis ya, melihat kejadian yang sangat mengenaskan itu dan memohon, ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi ya. Mohon petunjuk pada Allah dan minta nasihat bagaimana solusinya. Maka Allah memberitahukan ini adalah pokal gawe ataupun strategi dari Bal'am bin Ba'urah tadi. Maka Musa berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau mengikuti atau mengabulkan apa yang diinginkan Bal'am, maka tolong ya. Nabi Musa juga memohon supaya selesai urusan ini dan keistimewaan yang diberikan kepada Bal'am ini dicabut, karomah-karomahnya dicabut semuanya oleh Allah Ta'ala, dan akhirnya Bal'am ini menjadi orang yang sengsara ya, pada akhir hayatnya ya. Jadi selesai urusannya, kaum Bani Israel kembali kepada dakwanya Nabi Musa, dan Bal'am menjadi orang yang tersingkirkan dan akhirnya meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Ini diantara contoh dalam sejarah betapa hidayah itu sangat mahal harganya ya. Hidayah itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang ahlul maksiat, orang yang banyak dosanya, tapi hidayah kita butuhkan semuanya. Orang-orang yang sudah berada di rel kebenaran, yang sudah memiliki semangat kebaikan, itu tetap harus memohon hidayah kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim ya, dalam surah Al-Fatihah kita memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, itu adalah permohonan supaya kita selalu mendapat hidayah. Di wanita inilah yang menjadi fitnah, cobaan terbesar bagi kaum laki-laki ya. Laki-laki siapapun profesinya, bukan hanya orang umum yang berprofesi di kedinasan atau formal-formal, tetapi laki-laki yang mereka memiliki kualifikasi yang soleh ya. Beberapa hari yang lalu ada kawan yang cerita, dia ini seorang peruqyah ya, ustadz seorang peruqyah yang biasa mengobati banyak pasien ya. Di antara pasiennya ada wanita ya. Tapi rupanya di antara sekian banyak pasiennya yang wanita ini, ada satu orang yang melakukan ya semacam PDKT, padahal dia juga sudah punya rumah tangga sendiri, tapi punya niat yang buruk lah. Akhirnya diblokir. Diblokir itu ganti nomor ya, ganti nomor untuk menghubungi lagi ya. Bahkan mohon maaf ya, ketika ini dari dia langsung cerita ya, bahasanya saya nggak enak sama Umi ini, sama istri saya maksudnya. Dia cerita begitu. Kata dia begini, tinggalkan Uminya, sama saya saja, katanya begitu ya Allah. Terang-terangan begitu ya, vulgarnya ya wanita. Padahal ini yang dibujuk ini seorang ustadz ya. Ada lagi kisah juga, beliau menceritakan ya, dari kawannya seorang peruqyah itu dipanggil oleh seorang pasien ya. Datanglah ustadz ini ke rumahnya, assalamualaikum gitu ya. Waalaikumsalam, masuk ustadz, gak dikunci gitu ya. Jadi dari dalam ya, ibu-ibu bilang begitu. Masuklah ustadz ini, duduk di ruang tamu, tunggu lama 10 menit, kok gak keluar-keluar ibu ini ya. Di rumahnya sepi sekali ya. Akhirnya dia mencoba, kok gak keluar bu, gak kesini gitu ya. Saya gak bisa jalan ustadz gitu ya. Tolong kesini saja gitu. Kemana? Sini, ke kamar. Ya Allah ya. Jadi Pak Ustadz ini coba untuk ke kamarnya, ternyata ya Allah, wanita ini
berpakaian yang seronok lah, yang tidak pantas. Loh Bu, kok begini pakaiannya? Kata wanitanya begini, Ustadz kan imannya kuat gitu. Ya Allah Bu, iman saya kuat tapi imron saya nggak kuat. Mohon maaf kalau ada namanya imron ya. Jadi itu redaksinya begitu, saya sampaikan apa adanya ya. Maka Ustadz ini lari ya. Lari nggak kuat lah ya, nggak diteruskan. Nah ternyata ibu ini yang ngaku nggak bisa jalan ya, ngejar Ustadznya ini, jangan pergi dulu Ustadz. Loh ini kemana suami panjenengan, anak-anak kemana, nggak ada orang ini. Suaminya katanya dinas keluar kota atau kerja ya, anak-anaknya sekolah, nggak ada orang di situ. Ustadznya bilang Bu, kalau lain kali kalau mau diobati ya harus ada mahramnya mendampingi, jangan begini. Pokoknya ditinggalkanlah ya wanita itu ya. Nah jamaah sekalian, jadi ini godaan ya yang dihadapi secara real ya. Bukan hanya tadi saya katakan, bukan hanya di dunia umum ya, dunia dalam bidang ya pengobatan ya, kemudian dalam bidang yang ini adalah seorang ustadz ya. Ustadz kan juga manusia gitu ya, yang mana juga punya nafsu juga ya, seperti Nabi Yusuf dulu ya, seorang pemuda yang digoda oleh wanita cantik Zulaikha, seorang permaisuri. Allah mengatakan walaqad hamma bihi walaqad hammat bihi wa hammat biha ya. Jadi si Zulaikha ingin kepada Yusuf, kemudian Yusuf juga sama. Laula ar'a burhana rabbi, seandainya Yusuf tidak melihat burhan, bukti yang ditampakkan Allah Ta'ala. Di antara para ahli tafsir mengatakan, di antara burhan Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf untuk memberikan peringatan adalah ketika itu Nabi Yusuf seolah-olah dalam pandangan matanya itu melihat wajah ayahnya di dinding. Nabi Yakub itu seolah-olah dilihat Nabi Yusuf di dinding dan memberikan nasihat, Yusuf, kamu anakku, orang soleh, keluarga yang baik, begini ya. Maka Nabi Yusuf berhenti ya, tidak meneruskan nafsunya itu. Inilah orang-orang yang dijaga Allah Ta'ala ya. Jadi itulah wanita, godaan wanita ini berat ya. Ada istilah harta tahta wanita, nah, 3 ta itulah. Ini berat ya pada masa-masa sekarang inilah. Baik, kemudian berikutnya yang kedua adalah anak. Ini juga sudah kita bahas ya. Di sini disebutkan al-banin. Tetapi yang diinginkan juga al-banat ya, bukan hanya al-banin tapi juga al-banat. Termasuk kategori at-taghlib, memenangkan satu dari 2 unsur dengan cara menyebutkan, tetapi yang dimaksudkan adalah kedua-duanya ya. Jadi yang dimaksud baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan sama saja. Ini adalah menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya ada di antara harta-harta kalian dan anak-anak kalian sebagai fitnah, sebagai cobaan. Ada anak yang ya dia orang yang ya mungkin soleh ya, sudah kita ceritakan pada pekan lalu ya, begini begitunya ya, luar biasa. Inilah cobaan yang diberikan kepada keluarga tersebut, anaknya yang soleh, hafal Quran 30 juz ya, tetapi diberikan cobaan Allah Ta'ala mengalami disorientasi seksual sehingga mendapatkan cobaan sakit HIV AIDS yang sudah kita ceritakan pekan lalu ya. Masya Allah, ini godaan, cobaan yang berat sekali ya. Jadi perlu untuk kita waspada segala macam fitnah, cobaan ada di sekitar kita ya. Anak-anak adalah merupakan tanggung jawab kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini betul-betul harus kita perhatikan ayat ini, At-Tahrim ayat 6 ini ya, pada masa sekarang ini di mana era digital seluruh informasi bisa diakses oleh anak-anak kita sedunia ya, tanpa ada privasi ya. Jadi semuanya ini harus menjadi bahan yang harus kita waspadai ya, tidak seperti dulu ya. Baik, langsung kepada yang ketiga, yaitu hubbu syahwat. Jenis yang ketiga di sini adalah berupa wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minadz zahabi wal fiddah, dari jenis emas dan perak. Al-qanatir maksudnya adalah harta yang banyak.
Karena al-qanatir menurut orang Arab adalah harta yang banyak. Sedangkan al-muqantarah berfungsi sebagai penguat kata al-qanatir. Cinta harta merupakan karakter atau watak alamiah manusia. Karena harta merupakan medium atau media untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan merealisasikan berbagai keinginan. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadun min malin labtagha ilaihi thaniyan." Seandainya manusia itu punya satu lembah harta, dia punya obsesi, punya keinginan untuk memiliki lembah yang berikutnya, yang kedua. Walau kana lahu wadiyani labtagha thalithan. Kalau dia punya dua lembah yang berisi harta semuanya, maka dia tetap menginginkan yang ketiga. Wala yamla'u jawfu atau jawfa bani Adam illa turab wa yatubullahu ala man taba. Maka dia tidak ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam kecuali debu, maksudnya adalah mati. Kematianlah yang bisa menghentikan syahwat keinginannya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kepada kalian menumpuk-numpuk harta sampai kalian mendatangi kuburan-kuburannya, itu baru selesai keinginan manusia. Maka kita diingatkan di sini, wa yatubullahu ala man taba. Allah mengampuni orang yang bertaubat. Allah Ta'ala menyampaikan celaan terhadap penjelasan bahwasanya celaan terhadap harta itu pada dasarnya bukan karena harta itu sendiri, karena harta adalah nikmat dari Allah. Akan tetapi akibat negatif yang ditimbulkan oleh harta berupa sikap kesewenang-wenangan ataupun juga takabur dan fasik, hal ini seperti difirmankan Allah Ta'ala, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Di surat Al-Fajr juga kita diingatkan, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diberikan ujian berupa kelebihan dalam bidang harta, dia memiliki banyak kecukupan dalam bidang harta, maka dia memuji Rabbi akraman, seolah-olah dalam hal ini Allah telah memuliakanku, kata manusia begitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Kalau Allah memberikan ujian kepada manusia berupa keterbatasan rezeki, dia memberikan suudzon pada Allah, Rabbi ahanan, Allah telah menghinakanku. Jadi inilah standar manusia, seolah-olah kemuliaan itu standarnya adalah harta yang banyak, dan seolah-olah kehinaan itu adalah harta yang sedikit. Itulah parameter rata-rata kita manusia begitu. Nah, jadi disinilah kita diingatkan supaya berhati-hati dengan harta, karena akan bisa menjadikan orang zalim, kemudian juga dia takabur, fasik. Sebagaimana kisah Qarun, pada saat masih miskin, Qarun ini ibadahnya rajin sekali. Tapi ketika sudah kaya raya, sombong, takabur dan tidak mau membayar zakat ketika ditarik Nabi Musa. Yang mirip dengan kisah itu Tha'labah, tapi para ulama meragukan kisah Tha'labah ini. Sangat masyhur, tapi diragukan kesahihannya, yaitu seolah-olah copy paste dengan cerita Qarun. Tapi nggak apa-apa, artinya kita ambil semacam pelajaran, siapapun bisa menjadi seperti itu pada saat hidupnya serba kekurangan, dia rajin ke masjid, tapi ketika hidup dalam segala macam kelebihan, jauh dari masjid, jauh dari majelis taklim, karena sibuk mengurus dunianya. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Adapun jika seorang muslim menunaikan hak-hak Allah dan orang lain yang terdapat di dalam harta miliknya, dia bisa mensyukurinya, menggunakannya untuk menyambung tali silaturahim, serta menginfakkan sebagiannya di jalan Allah,
maka harta tersebut hukumnya baik dan bisa menjadi sebab kebahagiaannya serta bisa menjadikannya dekat kepada Allah ya. Ada yang mengatakan buat apa menumpuk harta, toh nggak dibawa mati ya. Itu ada benarnya, tapi ada salahnya juga ya. Ada benarnya karena memang kita di alam kuburan tidak membawa emas, tidak membawa dolar, rupiah, enggak. Tapi kalau itu diinvestasikan kepada amal jariah, kita bangun masjid, kita bangun madrasah, kita menyumbang panti asuhan, kita memberikan segala macam bentuk properti, selama digunakan untuk kebaikan, maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada kita yang sudah di alam barzakh. Jadi harta juga kita dapatkan manfaatnya sampai di alam barzakh nanti dan menjadi pendamping yang bisa menghibur, memberikan nikmat ya di dalam kuburannya. Ni'mal as-solih li rajulis solih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah untuk seorang yang baik. Akan menjadi barokah. Harta yang dimiliki oleh orang yang solih, maka dia akan manfaatkan untuk kebaikan ya. Misalnya di sini contohnya mobil ya, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan sebaik apapun itu tidak penting sebenarnya. Yang penting pemanfaatan mobil ini untuk apa? Apakah digunakan oleh pemiliknya ke tempat-tempat maksiat misalnya, naudzubillah, ataukah digunakan untuk tempat-tempat yang baik, untuk dakwah, antar jemput panti asuhan misalnya, untuk antar jemput mubalik para ustadz misalnya, berdakwah ke sana kemari diantar dengan mobil yang nyaman misalnya. Ini kebaikan manfaat yang kita dapatkan dari fasilitas ini. Hartanya sama tapi manfaatnya berbeda. Begitu pula harta-harta yang lainnya. Ini adalah menjadi ujian bagi pemiliknya dan sejauh mana dia berusaha memanfaatkannya untuk hal yang buruk ataukah hal yang positif. Nah, dalam tinjauan Islam, jamaah sekalian, ada beberapa hal-hal penting yang terkait dengan masalah harta ini ya. Jadi sudah kita katakan harta ini netral. Dia sifatnya ya tidak berpihak, tergantung kepada sahibul malnya, pemiliknya untuk apa. Harta secara zat tidak dicela dan juga tidak dipuji. Jadi standar kemuliaan manusia bukan dari hartanya, bukan dari banyaknya uang yang dia miliki, bukan, tapi karena ketakwaan daripada seseorang tersebut. Ujian bukan hanya pada kemiskinan, melainkan kekayaan juga ujian. Nabi Sulaiman ketika dalam puncak karir kekuasaannya bermunajat pada Allah Ta'ala, di antara doanya adalah hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah Ta'ala, apakah aku bersyukur untuk memberikan ujian kepadaku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Nah, jadi harta itu adalah ujian. Sekian banyak fakta di samping kanan kiri kita, teman-teman kita, mungkin keluarga kita ya, orang-orang yang diuji dengan kemelaratan bisa sabar, tapi juga sekian banyak kawan dan sahabat kita yang diuji dengan kekayaan tidak bisa bersabar dan juga tidak bersyukur. Nah, jadi itu semuanya adalah ujian. Memburu harta adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai dan tidak ada tujuan yang bisa dicapai. Jadi sudah kita diingatkan dalam hadits. Satu rumah kita miliki, ingin kedua, ingin ketiga dan seterusnya. Satu mobil kita miliki, ingin kedua, ketiga dan seterusnya. Itulah manusia ya. Selama dia punya kemampuan, selama dia diberikan fasilitas, terus merasa kurang ya. Manisnya harta dunia tidak ada bandingnya dengan kenikmatan akhirat. Ada seorang ulama salafus saleh mengatakan, darratun minal jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Satu biji dzarrah dari surga di akhirat nanti lebih utama, lebih mulia daripada dunia dengan segala macam isinya. Satu dzarrah, satu biji atom yang terkecil, kalau itu kita bisa manfaatkan di akhirat nanti, dari dunia kita manfaatkan di akhirat, maka itu jauh lebih banyak daripada dunia dengan segala isinya. Maka pernah saya gambarkan ya tentang fadilah sholat
berjamaah 27 derajat itu seperti apa? Itu Allahu alam ya. 27 derajat itu tidak ada bandingnya kalau dikuruskan dengan 27 juta misalnya, nggak ada apa-apanya ya. Kalau seandainya ada pengumuman di masjid ini siapa yang sholat jamaah nanti pulangnya dikasih amplop, silakan hubungi takmir ya. Isinya 27 juta, wah penuh ini ya, satu RW datang semuanya, penuh masjid ini seperti sholat Jumat, sholat hari raya. Itulah manusia ya. Kalau dikasih iming-iming pragmatis dunia langsung datang. Padahal iming-iming 27 derajat ini jauh dan sangat jauh, tidak ada bandingnya dengan 27 juta saja. Tapi kita karena tidak iman ya, seolah-olah lewat begitu saja. Seolah-olah ini ada cerita, ya itu kan belum nyata, belum fakta. Berarti kan kita tidak mengimani ya yang gaib ini. Nah itulah tentang harta dunia dengan akhirat tidak ada bandingnya. Harta seseorang merupakan titipan Allah dan bukan milik seseorang secara mutlak. Jadi Islam ini agama yang wasati ya. Dia itu menghargai kepemilikan pribadi, tetapi juga sangat menganjurkan untuk jiwa sosial ya. Kalau konsep sosialis itu kan tidak ada sekat kepemilikan ya, semuanya milik bersama. Tapi kalau Islam ini adalah agama yang pertengahan. Kalau konsep liberal itu siapa yang punya materi dialah yang paling menang. Nah, jadi Islam itu berada di pertengahan. Dia mendapatkan sesuatu, tapi juga dia berpikir untuk infak kepada orang lain ya. Ada hak orang lain di rezeki yang dia dapatkan. Syariat tidak menganjurkan kita miskin dan meninggalkan untuk mencari harta, tidak ya. Al-Qasas 77 ini juga rangkaian kisah Qarun ini ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah apa yang diberikan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Dunia tetap kita bekerja, tetap kita aktivitas dunia tetap, tapi orientasi utamanya adalah untuk akhirat. Jadi akhirat itulah yang kita gambarkan seperti ketika kita minta gelas ya. Kalau kita hanya minta gelas ya kita dapat gelasnya saja. Tapi kalau kita minta air, maka gelas dan airnya bisa kita dapatkan. Nah, seperti itulah. Gelas itu seperti dunianya, air itu seperti akhiratnya. Kalau kita minta akhirat, dunia kita dapatkan. Tapi kalau kita hanya minta dunia, hanya dunia saja yang kita dapatkan. Ibnu Qayyim memberikan gambaran dunia ini seperti bayang-bayang. Kalau dikejar, nggak akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berpaling begini, maka bayang-bayang itu akan mengikuti kita. Ya kan? Kalau kita kejar bayang-bayang itu kan lari. Tapi kalau kita berpaling, maka justru bayang-bayang itulah mengikuti kita. Nah, seperti itulah rezeki yang diberikan Allah pada kita. Kalau dikejar mati-matian, menghalalkan segala cara, melupakan ibadah, kewajiban dan sebagainya, nggak dapat. Tapi coba kita bermunajat, ya, berdoa, kita dekat dengan Allah, maka kita akan didatangi oleh dunia. Wa tatutun ya wahya rahimah. Dunia mendatanginya dalam keadaan tunduk. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Tadi sudah kita singgung hadisnya. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan menambahkan rezekinya. Ini sudah kita bahas panjang lebar tentang fadilah sedekah. Minimal 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Tidak ada batasnya. Yang keempat jemaah sekalian adalah kuda al-musawwamah, yaitu kuda yang terlatih atau kuda yang dipelihara di tempat merumput, atau kuda yang bagus dan pilihan yang dimiliki oleh para pemuka dan orang-orang kaya yang memang hobinya adalah berkuda ya. Para dulu orang-orang yang punya kekuasaan ya, punya fasilitas uang yang banyak, itu diantara standar kekayaan mereka adalah kendaraannya. Nah, kendaraan pada waktu itu adalah kendaraan dalam bentuk kuda ini. Kuda al-musawwamah termasuk harta kekayaan yang mewah yang menjadi kebanggaan setiap orang. Kuda al-musawwamah ini masuk kategori harta yang tidak baik jika memang menjadi sebab kejelekan dan menjauhkan seseorang dari Allah.
serta menyebabkan seseorang melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Namun harta ini termasuk kategori harta yang baik dan terpuji jika digunakan untuk berjihad di jalan Allah, karena demi mengamalkan firman-Nya surat Al-Anfal ayat 60, wa'aitu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi orang-orang kafir itu segala macam apapun yang kalian mampu berupa kekuatan, wa mir ribatil khail, berupa tambatan kuda, turhibuna bihi, yang bisa menakutkan dengannya adu Allah kepada musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kalian, dan seterusnya ya. Jadi di sini di samping Allah mengatakan kata-kata kuah itu nakiro. Nakiro berarti tidak tentu ya, bisa berupa kuah imaniyah, kekuatan keimanan, bisa kuatun ibadiyah atau berupa ibadah, kuatun fikriyah, kekuatan pemikiran, kuatun iktisadiyah, kekuatan ekonomi. Nah, tapi Allah juga memberikan penjelasan lebih khusus adalah ribatil khail, dalam bentuk tambatan kuda, artinya memelihara kuda yang dijadikan alat untuk pergi ke medan perang, yang bisa memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Islam. Jadi jemaah sekalian, kalau kuda yang diperlukan pada zaman dahulu ya untuk peperangan, kalau konteks kekinian ya, tafsir kontekstual sekarang ini adalah bisa dikiaskan kepada kendaraan-kendaraan bermotor yang sekarang ini banyak sekali jenisnya. Walaupun sekarang juga kuda masih ada ya, kalau kita lihat ya, kuda-kuda zaman sekarang ini mahal-mahal, apalagi kuda pacu ya. Saya tadi baca-baca di internet itu ada jenis kuda yang kuda pacu ini pernah memenangkan kontes yang perlombaan yang bergengsi ya. Itu kuda ini dibanderol seharga 936 miliar rupiah. Masya Allah, luar biasa. Itu turunan dari Amerika sana. Nah, jadi wah, itu luar biasa ya, hampir 1 triliun. Dan kalau dikiaskan dengan mobil ya, ada mobil juga yang kalau kita searching mobil-mobil mewah itu ada jenis mobil Mercedes Benz itu yang sangat mahal, yang di dunia hanya 2 itu, saya baca itu harganya 2 triliun. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi ini sudah, itu dunia yang tidak bisa kita batasi ya, bagaimana harganya dan seterusnya ini ya. Itulah yang menjadikan manusia itu kalau tertambat hatinya kepada fasilitas ini bahaya ya. Jadi itulah kita dudukkan secara profesional syahwat kepada kuda ini ya harus direm ya, kepada kendaraan ada hobinya, kendaraan dan sebagainya. Dulu Sulaiman ya, Nabi Sulaiman itu pernah sibuk dengan kuda-kudanya. Gara-gara itulah akhirnya lalai ya, tidak melaksanakan sholat asar. Jadi sampai matahari terbenam. Akhirnya beliau bertaubat, menyesali atas segala kekhilafannya, dan kudanya disembelih. Nah, disembelih sebagai bentuk mu'aqobah ya, disembelih, bertobat ya. Nah, dengan meninggalkan sesuatu yang karena Allah Ta'ala itulah Allah menggantikan kendaraannya kesana kemari, tidak naik kuda untuk Nabi Sulaiman, tapi diberi angin. Jadi dengan angin itulah Nabi Sulaiman bisa kesana kemari justru lebih leluasa. Itulah makna daripada kata-kata mutiara, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada yang ditinggalkan. Apakah penggantinya sama jenisnya ataukah tidak, itu intinya lebih baik. Dan penggantinya tidak harus finansial, materi ya. Pengganti yang lebih utama adalah dalam bentuk peningkatan keimanan, ketenteraman, kenyamanan dalam hal hatinya, itu lebih penting ya. Berdasarkan hadis yang menjelaskan bahwa senang terhadap kuda itu ada 3 macam. Para ulama menjelaskan ada kalanya orang-orang yang memiliki kuda itu menambatkan dan mempersiapkannya untuk digunakan berjuang di sisi Allah, maka mereka mendapat pahala yang tadi sudah kita sebutkan Al-Anfal 60. Ada kalanya memiliki kuda untuk bermegah-megahan di hadapan orang-orang Islam, maka orang yang memilikinya mendapat dosa karena dia riya, sombong. Kemudian ada kalanya memiliki kuda untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tercela dan bertujuan untuk membudidayakannya tanpa melupakan hak Allah. Di dalam kuda-kuda
yang dimilikinya tersebut, maka kuda ini bisa menjadi penutup kefakirannya ya, untuk komoditi perdagangan ya. Jadi ini mubah saja, boleh saja. Jadi sebagaimana dulu pernah kita singgung ya dalam riwayat Bukhari, dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, barang siapa yang memelihara seekor kuda untuk fisabilillah karena iman kepada Allah dan membenarkan janjinya, maka sesungguhnya setiap makanan kuda itu, minumannya, kotorannya dan kencingnya akan menjadi timbangan kebaikan baginya nanti pada hari kiamat. Nah, jadi ini sesuai dengan niatnya ya. Kalau tadi sudah kita singgung tafsir kontekstualnya, ini adalah ilatnya. Kalau kita lihat daripada maqasidus syariahnya di sini kan dari sisi untuk menjaga agama ya, hifdzuddin ya, untuk menjaga agama dengan mempersiapkan peperangan itu kan. Jadi kalau tafsir kontekstualnya berarti kan dalam kekinian bisa berupa kendaraan-kendaraan yang dipersiapkan untuk satu saat ketika diperlukan ya, untuk menghadapi serangan dari orang-orang kafir, maka berarti kita mempersiapkan kendaraan dengan segala kebutuhannya, itu juga fisabilillah. Kalau kita mempersiapkan tadi kendaraan fasilitas yang kita miliki untuk dakwah, untuk fisabilillah, maka semua yang kita alokasikan kendaraan tersebut itu adalah insyaallah fisabilillah ya, insyaallah. Yang kelima adalah binatang ternak. Pada dekade masa yang belum lama berlalu, binatang ternak merupakan harta kekayaan manusia yang pokok. Karena binatang ternak merupakan sumber penghidupan mereka serta menjadi lambang kebanggaan dan kekayaan mereka. Binatang ternak termasuk kategori harta yang dijadikan perhiasan. Jadi barang siapa yang memilikinya dengan maksud menjadikannya sebagai sumber penghidupannya, maka harta binatang ternak ini termasuk kategori harta yang baik. Namun jika bertujuan untuk bermegah-megahan dan pamer, maka termasuk kategori harta yang jelek. Apakah itu sapi, kambing, ataukah berupa onta ya, itu adalah merupakan hal yang positif ketika kita tujuannya adalah untuk yang baik. Ini ada pesan ya, yang disebutkan bahwasanya jangan seperti binatang ternak. Barang siapa yang keinginannya di dunia ini orientasinya hanya seputar urusan perut dan kemaluan, maka ia tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Orientasinya hanya dua syahwat itu ya. Tidak ada tujuan ibadah sama sekali. Yang keenam adalah sawah ladang. Tanaman pertanian dan tumbuh-tumbuhan. Harta ini merupakan sumber tetap bagi kehidupan manusia, baik di kota maupun di desa. Kebutuhan kepada bentuk harta yang satu ini jauh lebih besar dibanding kebutuhan kepada bentuk-bentuk harta yang lain yang disebutkan di atas ya, karena termasuk komoditi pangan ya. Kalau kita nggak makan menjadi mati akhirnya. Jadi ini sangat vital, sangat penting. Jika tujuannya adalah memberikan kemanfaatan kepada manusia, maka orang yang memilikinya mendapat pahala. Namun jika tujuannya adalah untuk bermegah-megahan dan bersikap sewenang-wenang, maka ia akan mendapatkan dosa. Jadi tergantung pada tujuannya. Dia punya harta berupa sawah ladang yang luas untuk fisabilillah, maka akan dapat pahala. Kalau untuk bermegah-megahan, maka dia mendapat dosa. Kemudian selanjutnya Allah menjelaskan secara global bahwa semua bentuk harta kekayaan di atas merupakan kesenangan dunia yang hanya bersifat sementara. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik di dalam kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu setiap mukmin hendaknya jangan sampai tertipu dan terpedaya oleh syaitan, oleh syahwat di atas maksudnya ya. Akan tetapi hendaknya syahwat tersebut dijadikan sebagai medium untuk mencari penghidupan dunia dan jangan sampai membuatnya melalaikan kewajiban-kewajiban agama untuk kehidupan akhiratnya. Karena seorang mukmin bekerja dan beramal untuk menggapai dua kebahagiaan di samping kebahagiaan dunia, juga penting adalah kebahagiaan akhirat. Doa sapu jagat yang sering kita ucapkan adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita tambahkan sedikit ya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum ya. Ini adalah merupakan beberapa kesimpulan dari Syekh Wahbah Zuhaili bahwa ayat ini merupakan celaan dan kecaman terhadap para kaum yang hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipalingkan dari mengikuti dakwah Islam oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawi. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin selamat dari siksa Allah di akhirat kelak,
maka ia harus menjauhi perangkap-perangkap syahwat dan hawa nafsu yang terlarang. Karena mengikuti syahwat dan hawa nafsu bisa membinasakan seseorang dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Surga dilingkupi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka dilingkupi oleh syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Maksudnya adalah surga tidak dapat diraih kecuali dengan sikap sabar melewati hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan keselamatan dari neraka tidak bisa diraih kecuali dengan meninggalkan syahwat dan hawa nafsu. Jadi yang dimaksud dalam ayat tersebut syahwat yang dilakukan secara berlebihan atau yang bisa menyebabkan seorang teledor dan lalai. Yang disimpulkan dari ayat-ayat tersebut ada jenis emas, ada kuda, ada binatang ternak, ada sawah ladang. Jadi ayat itulah merupakan kesenangan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Jadi kita dianjurkan untuk memiliki sikap yang zuhud, ya. Kemudian kita orientasinya adalah mengedepankan akhirat. Dunia adalah ladang untuk raih kebahagiaan di akhirat. Kemudian ini yang terakhir, ya. Jadi ayat di sisi yang artinya di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, mengandung isyarat akan remeh dan tidak berharganya dunia serta seruan untuk meraih tempat kembali yang baik insyaallah taala di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wallahi madunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyandur bima tarji. Demi Allah, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang mencelupkan ke dalam air, yaitu jarinya dicelupkan. Perhatikan dari jari tersebut kembalinya membawa apa. Jadi satu tetes itulah merupakan dunia dengan segala macam isinya, dan akhirat itu adalah seperti lautan yang sangat luas itu. Jadi tidak ada bandingnya sama sekali antara seluruh nikmat dunia dengan kehidupan di akhirat, terutama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya, memberikan hidayah terus kepada kita sampai akhir hayat, kita bisa istiqomah di jalan kebenaran, dan kita mendapatkan husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.